Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Baik bahas soal PTKK, PPG maupun soal-soal yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal PPG tahun 2023. Yang mana dalam soal ini akan ada model SJT ataupun PCK Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Namun seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Perkembangan teknologi yang dimulai dari negara-negara barat telah menghantarkan masyarakat di berbagai ke era yang disebut era industri 4.0. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks menghadapi era industri 4.0, kepada para siswa-siswa perlu dibekali kemampuan A. Penciptaan sarana transportasi massal. B. Pendayagunaan energi listrik. C. Penguasaan teknologi internet. D. Penggunaan mesin-mesin modern. E. Penguasaan teknologi komputer. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah kita bahas Bapak Ibu. Kita lihat jawaban A hingga E. Kata kunci dari soal di sini ada kata era industri 4.0. Maka yang perlu dibekali kemampuannya adalah yang A, menciptakan atau penciptaan sarana transportasi massal. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke B. Pendayagunaan energi listrik, ini pun kurang tepat. Kita lihat opsi C, penguasaan teknologi internet. Nah, ini baru sesuai dengan era industri 4.0 Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu jawaban D, penggunaan mesin-mesin modern, ini kurang begitu tepat. Yang E, penguasaan teknologi komputer. Nah, yang E ini hampir tepat. Namun, jika kita bandingkan dengan jawaban C, maka jawaban C lah adalah yang sesuai dengan era 4.0 Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut merupakan kegiatan dalam RPPH yang dirancang oleh guru. 1. Anak melaksanakan 2 perintah guru secara bersamaan. 2. Anak memainkan alat musik bersama. 3. Anak bernyanyi bersama-sama. 4. Anak mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau guru. 5. Anak menggambar alat musik gitar. 6. Anak menceritakan hasil dari menghias kue. Dari beberapa kegiatan di atas, menurut analisis Anda, kegiatan yang sesuai dan dapat mengembangkan bahasa anak adalah A. Kegiatan 4, 5, 6. B. Kegiatan 2, 3, dan 6. C. Kegiatan 6 saja. D. Kegiatan 1 dan 5. E. Kegiatan 1, 4, dan 6. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu, kegiatan 6 saja. Mari kita coba bedah soalnya. Kata kunci dari soal di sini ada kata bahasa Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kegiatan nomor 1 sampai 6 yang merujuk pada bahasa, yaitu adalah anak menceritakan hasil dari menghias kue. Kata menceritakan, mencerminkan, atau pengembangan bahasa anak Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah kegiatan 6 saja atau C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Guru dalam pembelajaran mengembangkan kegiatan dengan menggunakan media kartu huruf. Selanjutnya, anak-anak mengikuti dari kartu yang disebutkan guru. Sebagai implementasi dari teori belajar behavioristik, pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya. B. Memberikan waktu bermain dengan menggunakan media kartu huruf. C. Memberikan rambu-rambu secara umum dalam kegiatan bermain. D. Memberikan materi dengan detail runtun dalam menyampaikan kegiatan. E. Memberikan tugas-tugas pada anak melalui kegiatan bermain bebas. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Kata kunci dari soal di sini ada implementasi teori behavioristik. Jadi sudah jangan kelas ya Bapak Ibu. Dari jawaban A hingga opsi E, jawaban yang menandakan atau mengimplementasikan behavioristik adalah memberikan materi dengan detail runtut dalam penyampaian kegiatan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. PAUD Mawar yang berada di pedesaan mengembangkan layanan pada anak berkebutuhan khusus yang digabung pada kelas reguler. Pada kegiatan pembelajaran tema lingkungan, guru mengajak anak-anak belajar mengenal lingkungan agar terstimulasi dengan baik kecintaan pada lingkungan. Pengembangan kegiatan yang paling tepat dilakukan oleh guru agar seluruh anak dapat belajar dengan baik tentang lingkungan adalah A. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan sekolah dan meminta anak untuk berekspresi. B. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan sekolah dan meminta anak untuk menulisnya. C. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pasar dan meminta anak untuk menggambar. D. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pasar dan meminta anak untuk bercerita. E. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pedesaan dan meminta anak untuk bercerita. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pedesaan dan meminta anak untuk bercerita. Mari kita bedah soalnya Bapak Ibu. Kata kunci dari soal adalah berkebutuhan khusus yang digabung pada kelas reguler serta pembelajaran tema lingkungan. Nah, kata kuncinya 2 itu kata Bapak Ibu. Mari kita bedah jawaban opsi A hingga E. Yang pertama, membuat RPPH. RPPH itu kalau di SD RPP Bapak Ibu. Namun kalau di PAUD itu adalah RPPH, Rencana Persiapan Pembelajaran Harian. Maka yang A ini adalah materi kegiatan lingkungan sekolah dan meminta anak untuk berekspresi. Ini kurang tepat Bapak Ibu. Yang B, membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan sekolah dan meminta anak untuk menulisnya. Ini pun kurang tepat. Sedangkan opsi C di sini adalah materi kegiatan lingkungan pasar dan meminta anak untuk menggambar. Sedangkan di sini ada di pedesaan Bapak Ibu kata kuncinya. Sedangkan opsi D, membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pasar dan meminta anak untuk bercerita. Nah, ini pun kurang tepat. Sedangkan opsi E, membuat RPPH dengan materi kegiatan lingkungan pedesaan. Nah, ini ada dalam kata kunci soal dan meminta anak untuk bercerita. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada pembelajaran yang dikembangkan, bertujuan agar anak mampu memecahkan sendiri masalah sederhana yang dihadapi.
Untuk mempermudah dalam pembelajaran dan penyampaian materi, guru memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pengembangan kegiatan pembelajaran yang tepat untuk anak melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah A. Memberikan materi dari YouTube tentang cara memecahkan masalah dan berperilaku kreatif. B. Memberikan pengembangan kegiatan materi tentang cara menyelesaikan masalah melalui komputer. C. Menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan kegiatan dengan bantuan temannya. D. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan materi pengembangan seni pada anak. E. Memberikan kesempatan pada anak untuk bermain menggunakan laptop untuk memecahkan masalah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Memberikan materi dari YouTube tentang cara memecahkan masalah dan berperilaku kreatif. Oke, kita coba lihat cari kata kunci pada soal. Pada soal terdapat kata kunci memecahkan sendiri masalah sederhana yang dihadapi. Dan ada juga ini Bapak Ibu tentang informasi. Nah, yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan teknologi informasi yang paling tepat adalah yang A, Bapak Ibu. Kita coba lihat opsi A. Memberikan materi dari YouTube, ini berkaitan dengan teknologi, serta cara memecahkan masalah dan perilaku kreatif. Ini berkaitan dengan kata kunci memecahkan masalah sendiri. Maka jawaban yang pas adalah yang A, Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu opsi A, B, C, D, kita bahas satu persatu biar Bapak Ibu lebih jelas. Yang B, memberikan pengembangan kegiatan materi tentang cara menyelesaikan masalah melalui komputer. Nah, ini pun kurang tepat ya Bapak Ibu. Sedangkan yang C, menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan kegiatan dengan bantuan temannya. Nah, di sini tidak ada kaitannya dengan teknologi, maka yang C ini kurang tepat. Yang D, memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan materi pengembangan seni pada anak. Ini pun juga kurang sesuai Bapak Ibu. Kita lihat opsi E, memberikan kesempatan pada anak untuk bermain menggunakan laptop. Nah, di sini pun agak kurang tepat Bapak Ibu. Laptopnya termasuk dalam teknologi informasi, namun di sini tidak bisa memecahkan masalah atau tidak bisa berperilaku kreatif Bapak Ibu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD, anak-anak dikenalkan dengan berbagai bentuk segitiga, persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Agar anak memiliki konsep matematika sejak dini, pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh guru kelas tersebut adalah A. Pengembangan konsep aritmatika, B. Pengenalan konsep angka, C. Pengenalan konsep perhitung, D. Pengembangan konsep aljabar, E. Pengenalan konsep geometri. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, pengenalan konsep geometri. Mari kita bedah dulu soalnya Bapak Ibu. Pada soal, di sini ada kata kunci bentuk segitiga persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, dari sini yang dilakukan oleh guru kelas tersebut adalah apa Bapak Ibu? Kita lihat dari kata kunci itu adalah konsep geometri. Maka sudah jelas jawabannya adalah pengenalan konsep geometri atau E Bapak Ibu.
Oke, mudah sekali. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Proses penilaian capaian perkembangan anak perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga diperoleh kesimpulan capaian perkembangan anak yang akurasi dan akuntabel. Di antara aktivitas berikut ini, yang paling tepat untuk menghasilkan kesimpulan capaian perkembangan anak yang akurat dan akuntabel adalah A. Penggunaan rekaman CCTV dan catatan anekdot untuk mengukur kejujuran anak di kelas. B. Penggunaan time sampling ketika anak bermain di halaman atau di rumah. C. Kombinasi home visit, observasi, dan portofolio anak sehingga diperoleh informasi yang tepat. D. Kombinasi portofolio anak dengan hasil pengamatan anak dalam menilai kemampuan memecahkan masalah. E. Kombinasi dan penggabungan catatan anekdot serta running record untuk menilai interpretasi sosial emosional anak. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu soalnya. Pada soal terdapat kata kunci akurat dan akuntabel, Bapak Ibu. Jadi capaian perkembangan anak yang akurat dan yang akuntabel itu adalah apa, Bapak Ibu? Kita lihat jawaban A, penggunaan rekaman CCTV. Nah, ini tidak begitu akurat, Bapak Ibu. Maka yang A ini kurang begitu tepat. Kita lihat opsi B, penggunaan time sampling ketika anak bermain di halaman atau di rumah. Ini pun saya rasa kurang tepat, Bapak Ibu. Kita lihat opsi D dulu. Kombinasi portofolio anak dengan hasil pengamatan anak dalam menilai kemampuan memecahkan masalah. Ini pun kurang tepat karena tidak akurat dan akuntabel. Kita lihat opsi E. Kombinasi dan penggabungan catatan anekdot serta running record untuk menilai interpretasi sosial emosional anak. Ini pun saya rasa kurang tepat, Bapak Ibu, karena tidak akan akuntabel dan akurat. Kita lihat opsi C jawaban kita. Kombinasi home visit, observasi, dan portofolio anak sehingga diperoleh informasi yang tepat. Maka jawaban C ini yang tepat, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam bermain, hendaknya anak usia 5-6 tahun distimulasi untuk bermain secara berkelompok. Namun, sering terdapat anak yang mengalami kesulitan dalam bermain kelompok. Anak yang pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari temannya di lingkungan rumah akan memiliki pengalaman traumatis yang membuatnya sulit untuk bersosialisasi di lingkungannya. Menurut analisa saudara dari kasus di atas, konsep teori ekologi yang paling sesuai adalah A. Makrosistem, B. Mikrosistem, C. Ekosistem, D. Kronosistem, E. Mesosistem. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E, Bapak Ibu, mesosistem. Kita coba bedah dulu soalnya, Bapak Ibu. Kata kunci dari soal di sini adalah perlakuan tidak menyenangkan serta kata konsep teori ekologi. Jadi dari kata-kata tersebut sudah dapat Bapak Ibu ambil kesimpulan, maka yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu, mesosistem. Mesosistem sendiri artinya, Bapak Ibu, merupakan lingkungan yang ada di sekitar individu seperti sekolah dan komunitas. Nah, di sini sangat mempengaruhi terhadap pola asuh dan jalinan kerjasama yang terjadi. Nah, di sini ada kata kerjasama yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, jika jalinan kerjasama berjalan harmonis, maka sekolah dan komunitas dapat menjadi pendukung bagi orang tua untuk menjalankan pengasuhan.
Artinya di sini yang paling sesuai dari sekian jawaban atau sekian opsi dari A hingga E yang paling tepat dengan pengertian dari soal adalah mesosistem Bapak Ibu. Jadi untuk tiap pengertian dari tiap opsi tidak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri arti dari tiap kata yang ada dalam opsi jawaban. Karena Bapak Ibu biar tidak bingung bisa langsung ke tujuan jawabannya. Jadi saya langsung ke konsisten pada mesosistem Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan saya doakan Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP PPG 2023 ini bisa lulus sehingga Bapak Ibu bisa meraih sertifikat pendidik. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.